Sejumlah lembaga survei mulai melakukan survei calon presiden potensial menuju pemilihan presiden 2024. Berdasarkan hasil survei teranyar 3 lembaga survei, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki elektabilitas 3 teratas dengan perolehan di atas 10%. Namun di antara nama tokoh politik laki-laki, terdapat juga nama tokoh politik perempuan dalam Bursa Capres 2024. Setidaknya ada 5 nama yang masuk bursa. Mereka adalah ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Risma, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah. LSI yang merilis hasil terbaru pada Februari lalu, berdasarkan survei yang dilakukan 25 sampai dengan 31 Januari 2021. Survei melibatkan 1.200 responden dengan metode multi-stage random sampling, margin of error 2,9%, dan tingkat kepercayaan 95%. LSI melakukan simulasi semi terbuka dengan menunjukkan daftar 29 nama dan responden boleh menyebutkan nama lain. Hasilnya muncul nama 5 tokoh perempuan. Survei menunjukkan elektabilitas Tri Risma Harini 5,5%, Susi Pujastuti 2,3%, Khofifah Indar Parawansa 1,8%, Sri Mulyani Indarawati 0,5%, dan Puan Maharani 0,1%. Ya pemirsa, di antara nama-nama tokoh pria dalam Bursa Capres, ternyata ada nama-nama tokoh wanita yang juga diunggulkan dalam Bursa Capres 2024. Siapa saja mereka dan bagaimana peluang mereka di Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dalam dialog wanita dalam survei Capres bersama narasumber kita. Yang pertama sudah hadir bersama kita via telekonferensi Zoom, yaitu Bapak Nusirwan Sujono selaku Ketua DPP PDIP. Selamat siang Pak Nusirwan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Nusirwan dan pemirsa, kita juga sudah tergabung dengan pengamat politik dari Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat siang Pak Kodari. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Sebelum ke Pak Nusirwan, saya mau tanya ke Pak Kodari dulu. Pak Kodari, ini dari hasil survei yang dilakukan terkait dengan elektabilitas Capres wanita, ada 5 nama yang muncul, yaitu Khofifah, kemudian Puan Maharani, Tri Risma, Susi, dan juga Sri Mulyani. Bisa Anda berikan penjelasan terkait dengan hasil perolehan survei dari 5 nama-nama ini Pak? Ya, saya kira memang itu 5 nama tokoh di dunia politik, di dunia pemerintahan yang paling dikenal ya di masyarakat pada hari ini. Karena elektabilitas itu memang dia tidak datang dari ruang hampa. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu nama dipilih sebagai calon presiden, katakanlah begitu. Syarat pertama itu adalah tingkat pengenalan, syarat kedua itu adalah tingkat kesukaan. Nah, kombinasi antara tingkat pengenalan dan kesukaan inilah yang kemudian menghasilkan elektabilitas dari kandidat tersebut, begitu. Dan memang kalau dilihat dari nama-nama yang ada sekarang ini di pemerintahan, boleh dibilang 5 nama tersebut ya. Buat saya yang menarik sebetulnya adalah Bu Susi ya. Bu Susi kan sudah tidak menjabat lagi, tapi ternyata kemudian namanya masih beredar begitu ya, masih dikenal. Tapi ini juga tidak terlalu mengherankan karena Bu Susi masih aktif di media, bahkan punya acara televisi, lalu kemudian aktif di media sosial. Kalau Mbak Puan, Ketua DPR, Ibu Sri Mulyani adalah Menteri, Bu Risma juga Menteri, dan Khofifah adalah Gubernur Jawa Timur ya, provinsi dengan jumlah pemilih terbesar nomor 2 di Indonesia, sekitar 16% dari total pemilih. Mungkin itu penjelasan secara umumnya. Baik, ini yang menarik ada nama Ibu Susi ya Pak yang masuk dalam hasil survei dalam Bursa Capres Wanita. Nah, ini dari hasil survei yang dilakukan
Tri Risma hari ini mendapatkan elektabilitas tertinggi yaitu 5,5%. Ini peluangnya seperti apa Pak kalau Anda melihatnya? Kalau bicara peluang maju di Pilpres nanti ya, yang perkiraan saya itu pendaftarannya pada bulan Juni 2023, artinya sekitar 2 tahun dari sekarang. Sebetulnya kita tidak cukup hanya melihat elektabilitas, tetapi juga pertama-tama justru harus melihat konstelasi ya, jumlah kursi di DPR. Karena elektabilitas itu sebetulnya nomor 2. Ya, yang menjadi syarat utama dan dilihat oleh undang-undang itu adalah syarat pengajuan oleh partai politik yang sampai saat ini aturannya adalah harus minimal 20% kursi di DPR. Karena kursi DPR ada 575, maka 20%-nya itu saya hitung 115 kursi. Nah, Bu Risma ini kan menarik ya, karena beliau adalah kader dari PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan itu juga sangat menarik ya, karena boleh dibilang partai yang sekarang ini punya golden ticket istilahnya itu, jadi bisa mengajukan paslon sendirian tanpa harus berkoalisi. Dan kalau kita bicara PDI Perjuangan, sebetulnya ya calonnya banyak ya, ada Bu Risma, ya ada yang lagi ramai itu Mas Ganjar, ya ada Pak Puan, ada Mas Nusirwan Sujono, kan begitu kan. Jadi ada nama banyak di PDI Perjuangan, akan tetapi di PDI Perjuangan itu kita punya kotak Pandora ya, yang namanya Ibu Mega. Nah, Ibu Mega ini mau mengeluarkan siapa, saya kira melihat pola-pola yang ada sebelumnya, Bu Mega tidak akan mengeluarkan nama ya cepat-cepat begitu ya, apalagi kemudian yang namanya elektabilitas sebagai variabel kemenangan itu bersifat dinamis, dan saya melihat ini nanti akan diputuskan pada saat-saat terakhir. Dan kemungkinan besar saya melihat juga seperti tahun 2014, 2019, Bu Mega akan membentuk tim ya untuk melakukan kajian dari berbagai macam sisi, baik kuantitatif maupun kualitatif, sebelum keputusan diambil. Nah, memang di PDI Perjuangan ini ada tradisi atau norma pengambilan keputusan mengenai calon yang agak sedikit berbeda dengan partai lain, di mana elemen-elemen kualitatif ya, bahkan istilahnya itu ideologis ya, audit ideologis segala macam itu dipakai sebagai variabel penentu begitu. Jadi elektabilitas itu hanya salah satu saja ya, tetapi ada variabel yang lain. Tetapi pasti semua partai karena ingin menang mempertimbangkan elektabilitas dari calon presiden. Jadi pada hari ini saya melihat ya 2 atau 3 nama yang paling mengapung ya di antara nama-nama yang ada memang Mbak Puan, ya Mas Ganjar dan Tri Risma hari ini. Itu tiga nama yang sekarang ini mengapung paling banyak di ranah publik. Baik, yang paling mengemuka adalah 3 nama tersebut dari PDIP. Ini kita langsung tanyakan ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, ada 2 nama yang elektabilitasnya dari hasil survei cukup tinggi di Bursa Capres 2024, dan keduanya dari PDIP, yaitu Ibu Risma dan juga Puan Maharani. Tanggapan dari PDIP seperti apa terkait dengan hasil survei yang diliris belakangan ini? Tentu ini memberikan kegembiraan, semangat baru bagi kami, karena ternyata kerja politik, kerja fungsi-fungsi partai politik, baik itu di legislatif maupun di pemerintahan, itu dinilai, itu diuji, itu dievaluasi oleh rakyat. Dan itu termasuk sebetulnya juga ada Bu Sri Mulyani, atau tadi ditambah dengan Bu Susi, tidak terlalu jauh-jauh juga dengan PDI Perjuangan. Maka sebenarnya kita merasa perlu, bahkan sebaliknya lebih bertanggung jawab terhadap tampilan atau kinerja atau fungsi yang akan dijalankan selama 3 tahun ke depan ini. Sebelum tentu kalau di kami, bahwa ini kembali lagi kepada keputusan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi semua tentu berhak, tentu memiliki kewajiban
untuk menjalankan tugas-tugas yang selama ini dibebankan, selama ini diberikan untuk berfungsi dengan baik, dan tentu pada akhirnya memunculkan harapan kepada rakyat, memunculkan pertimbangan bagi rakyat, tingkat kelayakannya itu seperti apa, karena bagaimanapun sistem demokrasi kita akhirnya kembali kepada rakyat nanti yang akan memilih. Meskipun pada prosesnya itu tetap berangkat dari partai politik, karena memang ketentuan undang-undang mengharuskan demikian. Siapa saja boleh, nanti tentu salurannya akan melalui pintu-pintu partai politik yang akan nanti mengajukan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, artinya ini memang kader yang akan diusulkan dalam bursa capres tentunya melalui pertimbangan kader yang memiliki kedekatan dengan publik. Seperti yang tadi dikatakan Pak Kodari, contohnya saat ini yang sedang mengemuka di publik adalah Ibu Risma. Apakah PDIP memang berpeluang akan mengusung capres perempuan nantinya, Pak? Jawabnya tidak sekarang. Tentu jalannya masih panjang. Maka tadi saya katakan, ya masing-masing semua yang merasa dirinya layak untuk maju, ya diberi waktu memang. Ini memang waktunya untuk membuktikan peranannya masing-masing di dalam penugasannya sendiri-sendiri. Apakah di legislatif atau di pemerintahan. Karena bagaimanapun seperti urut-urutan yang Pak Kudori tadi ceritakan, munculnya hasil survei itu kan didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kudori. Maka sebetulnya 3 tahun ke depan itu adalah sangat menentukan perjalanan bagi semua pihak. Saya katakan karena pada siang ini hanya membahas soal wanita, sebetulnya kalau yang wanita yang membahas laki ini agak nggak pas juga ini, karena kita ini Pak Kudori dengan saya nggak ada juga narasumber yang wanita yang membahas. Tapi tidak apa-apa, ini semua akan berjalan sesuai dengan fungsinya sendiri-sendiri. Ada waktunya nanti sampai kepada menjawab pertanyaannya Mbak tadi. Baik, masih ada waktu yang panjang ya Pak, termasuk juga untuk kader perempuan dalam memperbaiki kinerja agar nantinya bisa dipertimbangkan dalam bursa Capres 2024. Saya mau ke Pak Kodari. Pak Kodari, kalau Anda melihat dari nama-nama perempuan yang mengemuka ini, yaitu Ibu Risma, kemudian juga Puan Maharani, kalau kita berbicara mengenai Puan sendiri, track recordnya sebenarnya sudah cukup belum sih untuk maju di Capres 2024 nanti? Kalau dari track record jelas sudah sangat cukup ya, karena sudah lengkap. Sebetulnya jarang ada kandidat yang punya pengalaman lengkap seperti Mbak Puan. Pengalaman Mbak Puan itu mulai dari anggota DPR, kemudian menjadi menteri, lalu kemudian menjadi ketua DPR ya, dan memimpin partai politik. Jadi sekali lagi kalau secara kualitatif pengalamannya sudah lengkap dan sudah sangat mencukupi. Karena sekali lagi kalau kita bicara pemilihan langsung, maka kata kunci menang itu bukan cuma di katakanlah sisi atau dari pengalaman, dia harus juga dikenal dan disukai dan didukung oleh masyarakat. Singkatnya, pejabat publik di era sekarang ini, zaman now itu tidak cukup hanya kompeten, tapi juga harus populer, gitu. Calon yang kompeten tapi tidak populer bisa kalah dengan calon yang populer tapi kurang kompeten. Nah, tentunya kita berharap bahwa pemimpin kita atau pejabat publik kita itu punya dua-duanya, ya punya kompetensi, ya punya juga popularitas, begitu. Kalau cuma populer tapi kurang kompeten, ya nanti kasihan rakyat. Kompeten tapi nggak populer, nggak akan terpilih, gitu. Tentunya yang paling sial dan harus dihindari oleh Mas Berwan dan teman-teman partai politik adalah mendukung calon yang nggak populer dan nggak kompeten. Aduh, itu calon angka 13 namanya, jangan pernah didukung. Jadi kalau
sangat mumpuni ya. Kemudian saya mau tambahkan bahwa dalam konteks peta persaingan politik di PDI Perjuangan, sebetulnya ya suka tidak suka Mbak Puan itu posisinya ada di pole position ya. Kalau suka nonton balap MotoGP atau nonton balapan mobil Formula 1, itu kan garis startnya itu kan tidak lurus, itu tidak bareng seperti misalnya lomba lari 100 meter gitu. Tapi dia ada yang start di depan, ada yang agak di belakang, di tengah, bahkan di belakang sekali begitu. Nah, Mbak Puan ini dengan posisi sebagai cucunya Bung Karno ya, tokoh utama dan pendiri katakanlah PNI yang kemudian berubah menjadi PDI, anaknya Ibu Mega, Pak Kartini Kemas, tentunya memiliki katakanlah semacam privilege untuk didukung ya oleh partainya sebagai calon di 2024 yang akan datang. Kalau saya yang ditanya pada hari ini, di luar kemungkinan atau skema Pak Jokowi setiap periode misalnya, ya saya melihat Mbak Puan yang paling berpeluang. Cuman nanti kata kuncinya adalah keputusannya apakah calon presiden atau calon wakil presiden. Dan itu nanti akan dianalisa di belakang untuk dilihat potensi menang kalahnya. Jadi kalau di luar skenario Pak Jokowi maju lagi dalam konteks periode, maka ya saya berani katakan ya tentu jangan Mas Budiman yang bicara nih, nggak boleh nanti kena kritik nanti oleh Pak Sekjen. Itu saya mengatakan Mbak Puan yang paling berpeluang di antara 3 nama yang kita sebutkan tadi ya, Mas Ganjar dan Bu Risma. Mohon maaf, Mas Ganjar tetap disebut walaupun ini temanya soal calon presiden perempuan. Baik, ini tentunya dilihat dari faktor kompetensi dan juga popularitas yang berbanding lurus ya Pak untuk nama yang nanti akan diusung dalam pemilihan capres dan juga cawapres di 2024 nanti. Pak Kodari dan juga Pak Nusirwan, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali. Ya pemirsa, berikut kita simak elektabilitas capres wanita berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini masih bersama dengan Nusirwan Sujono selaku Ketua DPP PDIP, kemudian juga masih dengan Muhammad Kodari selaku pengamat politik dari Indobarometer. Saya mau ke Pak Kodari dulu. Pak Kodari, tadi kita lihat bersama hasil survei dari sejumlah lembaga di mana hasilnya selalu Tri Risma hari ini menempati elektabilitas dengan posisi terbanyak. Namun tentunya dari nama-nama ini masing-masing punya kekurangan dan juga kelebihan ya Pak. Apa keunggulan dan juga kekurangan dari masing-masing nama-nama ini? Kalau bicara nama, tingkat pengenalan sebetulnya belum ada yang sangat unggul ya dari data-data yang saya lihat. Umumnya tingkat pengenalan para calon perempuan tersebut kisaran 50-60%. Kalau kita bicara calon presiden, angka yang ideal itu sesungguhnya harus di atas 90%. Dan memang calon-calon dengan elektabilitas seperti pada hari ini, misalnya Prabowo, kemudian Anies Baswedan, itu elektabilitasnya sekitar 90% lebih. Jadi sebetulnya kalau Bu Risma ya, di kadang-kadang PDI Perjuangan, Mbak Puan direncanakan untuk maju dalam presiden, memang harus disosialisasikan terus sehingga bisa mencapai angka 90%. Soal 90%-nya itu kapan, apakah tahun depan atau
Dan yang kedua, kalau kita bicara tingkat kesukaan, memang data ini tidak terlalu tersedia ya di antara lembaga-lembaga survei yang saya lihat ya. Dan karena itulah kemudian sebetulnya angka ini agak miss kalau saya lihat itu di antara teman-teman dalam melakukan analisa. Tingkat kesukaan itu tidak kalah pentingnya, bahkan sebetulnya secara fundamental lebih strategis. Seorang calon yang belum dikenal, tapi tingkat kesukaannya tinggi itu elektabilitasnya bisa sangat menonjol. Misalnya pada tahun 2003 ya itu terjadi fenomena SBY, di mana tingkat pengenalannya baru 60%, tapi elektabilitasnya sudah nomor 2 di bawah Ibu Megawati waktu itu, karena tingkat kesukaan yang sangat-sangat tinggi. Gitu. Nah, pada hari ini belum ada calon yang tingkat pengenalannya sangat tinggi dan kesukaannya juga sangat tinggi. Ya, kecuali ya Pak Jokowi ya, kecuali Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo pun walaupun tinggi tidak sangat tinggi sebetulnya. Jadi dua-duanya ini harus dibangun. Nah, kenapa suka? Ya bermacam-macam. Secara garis besar masyarakat kita itu memilih itu ada 3 alasan ya. Pertama alasan yang bersifat rasional, yang kedua bersifat psikologis, yang ketiga itu bersifat katakanlah sosiologis atau primordial. Kalau bicara alasan rasional, biasanya terkait dengan kinerjanya bagus, programnya bagus. Kemudian kalau bicara emosional itu kalau yang paling menonjol itu ya tegas, merakyat, berwibawa, jujur ya, dan seterusnya. Lalu kalau bicara primordial, biasanya berkaitan dengan latar belakang. Misalnya dari suku tertentu atau agama tertentu. Walaupun kalau bicara pilpres, faktor primordial ini yang dinyatakan secara terbuka itu relatif kecil sebetulnya, ya berbeda dengan kepala daerah yang kadang-kadang di daerah tertentu itu cenderung menonjol. Nah, calon yang paling kuat ya, yang dominan itu adalah calon yang pada banyak aspek itu dia punya ciri khas atau punya image yang bagus. Ya, dan itu ya kalau pengalaman 2014-2019 cuma menonjol atau muncul pada 2 figur, yaitu Pak Jokowi dan Prabowo. Ya, yang jelas memang pada saat sekarang ini, di era sekarang ini memang peluang kepala daerah itu untuk diapresiasi atau dipilih, saya lihat kecenderungannya lebih besar, lebih mudah ketimbang jabatan menteri atau jabatan di legislatif. Ya, mungkin itu yang menjelaskan kenapa Bu Khofifah ya dan Ibu Risma dan Bu Khofifah itu cenderung yang punya elektabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan lainnya. Jadi kan analisanya. Baik, ada faktor kesukaan juga ya Pak, di mana yang mendukung faktor kesukaan ini cukup kompleks seperti Anda sebutkan tadi. Ada faktor primordial dan juga pandangan publik terkait dengan kinerja tokoh yang bersangkutan. Saya mau ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau tanggapan Anda sendiri dari PDIP untuk nama-nama tokoh wanita yang masuk dalam bursa capres ini seperti apa kekuatan mereka? Ya, ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hudori ini. Ini Pak Hudori ini jagoan nih, kanan, kiri, atas, bawah, ini semua disodorkan dari beliau ini tadi. Jadi ada 1 aspek kompetensi, 2 berkaitan dengan popularitas, 3 tambahan lagi kesukaan. Ini ya. Jadi dalam hal ini memang itulah keunikan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu banyak sekali suku, agama juga, kita daerah yang begitu luas dengan populasi yang begitu banyak. Karakter di Pulau Jawa saja antara Jawa Barat dengan Jawa Timur tentu sudah sangat berbeda, apalagi Pulau Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan. Nah, ini aspek 3 aspek tadi yang sudah disampaikan tentu akan sangat menentukan. Maka tadi saya katakan ya kami sangat bergembira karena semua yang disebut-sebut namanya di dalam survei tersebut ada di dalam wilayah di para kader-kader kami. Baik itu yang berada di pemerintahan, berada di legislatif, kepala daerah dan sebagainya. Maka
sudah menjadi catatan pula, Pak Hudori, bahwa kita punya pengalaman 2014, 2019 yang mungkin dari sisi popularitas atau katakanlah kompetensi agak tidak terlihat ya. Tapi kami khususnya dalam hal ini Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri berkali-kali sudah menampilkan dan sangat bertanggung jawab terhadap siapa yang akan tampil. Akhirnya tadi seperti kita lihat apa yang disampaikan Pak Hudori 2014-2019 yang muncul mungkin nama-namanya Pak Prabowo dan kemudian juga Pak Jokowi dan banyak lagi. Kalau dibandingkan dengan hal tersebut, Pak Jokowi pada waktu itu elektabilitasnya juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat, Pak Hudori. Jadi itulah kecermatan kami untuk melihat Ibu, maksudnya bukan kecermatan saya ya, kecermatannya Ibu Megawati untuk memilih siapa yang akan paling tepat untuk memimpin Republik ya. Jadi kami kebetulan cukup, bahkan disebut lebih dari satu orang tadi dari survei tersebut, dan itu merupakan kesempatan untuk rakyat memilih selama sekian waktu dari sisi aspek kompetensi, aspek popularitas atau katakanlah tetangganya, mungkin kesukaan dan sebagainya, dan itu sudah pasti. Bangsa nama-nama saya dan sebagainya Pak Hudori nggak masuk gitu ya. Jadi ini kita tidak masuk di dalam klaster tersebut ya. Itu sudah tercetak demikian ya, kita terima saja alamiah apa yang sudah terbentuk dari penugasan yang diberikan kepada masing-masing tokoh-tokoh tersebut. Ini sekali lagi saya katakan tentu pada akhirnya apa yang kita munculkan itu adalah paling maksimal yang terbaik untuk nanti untuk memimpin Republik. Baik, ini kita lihat masih belum ada restu dari Megawati Soekarno Putri terkait siapa yang akan maju dalam kancah Pilpres 2024 nanti, dan artinya juga masih banyak PR yang harus dilakukan ya untuk memenangkan simpati dari publik dan juga membangun kedekatan terhadap publik sekaligus memperbaiki kinerja agar bisa mempunyai kapabilitas di kancah Pilpres nanti. Pak Kodari dan juga Pak Nusirwan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Lunch Talk siang ini. Masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.